Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang hebat. Hari ini kita sedikit membahas tentang bagaimana cara kita mengajar yang tentunya menarik yang bisa kita terapkan di kelas. Saya tahu dengan beberapa cara yang kita jelaskan hari ini bisa dapat membantu teman-teman untuk merancang pembelajaran yang menarik di kelas. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung mengecek kira-kira caranya apa saja ya. Nah, di sini cara yang pertama adalah mengenali siswa. Nah, jadi perlu kita mengenal yang namanya siswa kita sendiri. Di sini uraiannya adalah mempelajari minatnya, kemudian kemampuannya, dan tingkat pemahaman siswa kita itu seperti apa. Ini tentu membantu kita untuk menyelesaikan pendekatan pengajaran yang akan kita terapkan di kelas. Nah, untuk mengenali siswa ini bisa secara individu atau empat mata, atau tentunya ada yang bisa kita lakukan seperti tes diagnostik non kognitif. Oke, di sini untuk yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membuat rencana pembelajaran yang menarik. Nah, kita harus membuat rencana pembelajaran yang menarik dengan menggunakan berbagai sumber daya seperti multimedia, materi visual, dan aktivitas praktis. Nah, ini tentu kalau kita kombinasikan, ini akan menjadi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Berikutnya di sini adalah gunakan teknologi. Nah, penting kita menggunakan yang namanya teknologi. Di sini perlu kita manfaatkan yang namanya teknologi seperti presentasi PowerPoint, kemudian video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, dan platform pembelajaran online untuk memperkaya pengalaman belajar. Dari pemanfaatan teknologi ini tentu akan menjadi pengalaman yang berharga, yang baik di siswa, dan tentunya ini akan menarik perhatian siswa untuk pembelajaran yang kita lakukan di kemudian harinya atau di beberapa hari setelah kita mengenalkan beberapa teknologi ketika kita mengajar di kelas. Nah, di sini berikutnya adalah aktifkan diskusi. Di sini kita harus mengajak siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas. Nah, kemudian kita tanyakan pertanyaan terbuka yang memerlukan pemikiran kritis dan memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berbicara. Nah, sebenarnya di sini kebanyakan kita memang mengadakan yang namanya diskusi, dan tentunya ada beberapa kendala yang bisa kita temukan. Misalnya yang siswa banyak yang tidak aktif kalau kita ajak diskusi. Nah, tapi tidak apa-apa, kita harus menggunakan hal ini. Lambat laun tentu nanti siswa akan menjadi terbiasa ketika kita menggunakan yang namanya diskusi. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah mengaktivitas kelompok. Jadi kita bagi siswa menjadi beberapa kelompok, dan tentunya di sini kita akan mengaktifkan yang namanya sebuah diskusi. Nah, di sini organisasikan aktivitas kelompok atau proyek kolaboratif yang mendorong siswa untuk bekerja sama, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah bersama. Dan di sini secara tidak langsung kita akan mengajarkan siswa tentang bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain, ya. Oke, berikutnya di sini kita akan menggunakan metode pengajaran yang beragam. Nah, di sini gunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, studi kasus, permainan peran, demonstrasi, dan eksperimen untuk menjaga keberagaman dalam pembelajaran. Nah, teman-teman nanti akan memilih kira-kira metode apa yang teman-teman gunakan. Nah, biasanya yang paling sering kita gunakan adalah metode ceramah. Nah, metode ceramah ini memang tidak bisa kita lepas walaupun ini konvensional, tapi dengan karakter siswa kita itu tentu ceramah itu juga sangat diperlukan. Nah, metode ceramah bisa kita kombinasikan dengan beberapa metode. Jadi teman-teman juga harus tahu macam-macam dari metode yang sering kita gunakan di kelas. Oke, berikutnya di sini adalah sisipkan cerita. Nah, di sini gunakan cerita atau analogi yang relevan untuk menjelaskan konsep-konsep sulit. Siswa seringkali lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika disajikan dalam bentuk naratif. Nah, biasanya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi perlu juga kita menyisipkan sebuah cerita yang terkait dia dengan kehidupan siswa. Dengan adanya kombinasi semacam ini, tentu nanti pemahaman siswa terhadap materi itu juga semakin baik. Oke, berikutnya di sini beri umpan balik.
Nah, umpan balik di sini adalah memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa secara teratur. Ini membantu mereka memahami di mana mereka bisa memperbaiki pemahaman mereka. Nah, ketika kita memberi umpan balik, ini tentu perlu kita memperhatikan juga caranya supaya anak tidak tersinggung, supaya anak makin termotivasi ketika kita memberikan mereka umpan balik. Dan catat di sini teman-teman bahwa memberikan umpan balik ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Jadi teman-teman juga harus belajar bagaimana cara menyampaikan umpan balik yang baik ke siswa kita ya. Nah, di sini berikutnya adalah relevansi konten. Nah, di sini untuk relevansi konten, hubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tunjukkan kepada mereka mengapa pembelajaran ini penting dalam kehidupan mereka. Nah, dengan adanya relevansi konten, tentu ini juga semakin baik untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Oke, berikutnya di sini gunakan humor. Nah, ini perlu ya. Jadi kita sebagai guru juga harus belajar bagaimana cara kita membuat humor. Humornya tentu tidak menyakiti dan tidak menyinggung siapapun. Nah, gunakan humor dengan bijak. Humor dapat membantu mengurangi ketegangan dalam kelas dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Nah, berikutnya di sini pertimbangkan gaya pembelajaran siswa. Di sini, ingatlah bahwa setiap siswa memiliki gaya pembelajaran yang berbeda. Cobalah untuk mengakomodasi berbagai gaya pembelajaran seperti visual, auditory, atau kinestetik. Nah, di sini tentunya perlu juga kita menganalisis atau melakukan yang namanya diagnostik dalam pembelajaran. Makanya, salah satu dari diagnostik ini juga akan mempertemukan kita atau mempermudah kita bagaimana karakteristik siswa kita sendiri. Oke, berikutnya adalah beri kebebasan dan otonomi. Nah, di sini beri siswa kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat mereka sendiri dalam pembelajaran. Ini dapat meningkatkan motivasi mereka. Nah, jadi ini kita memberikan kebebasan terhadap siswa untuk mengeksplorasi dirinya terkait dia dengan pembelajaran. Istilahnya adalah bagaimana cara siswa itu berekspresi terhadap materi atau ketika kita memberikan mereka tugas dengan cara apa mereka menyampaikan atau menyelesaikan tugas itu sendiri. Jadi secara tidak langsung di sini ada pembelajaran diferensiasi yang kita terapkan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini yang terakhir adalah evaluasi dan sesuaikan. Nah, jadi penjelasannya di sini selalu evaluasi aktivitas metode pengajaran Anda dan siap untuk menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Terbuka terhadap masukan siswa untuk terus memperbaiki metode yang kita gunakan. Jadi, rencana yang kita gunakan di dalam kelas itu setiap kita selesai menerapkan perlu yang namanya evaluasi. Nah, ketika kita melaksanakan evaluasi, kemudian kita menemukan sesuatu hal di dalam kelas atau kelas A atau B dan ini tidak cocok, misalnya ketika kita menggunakan metode A di kelas ini tidak cocok, berarti ini kita nanti harus menyesuaikannya kira-kira metode apa atau rancangan seperti apa yang kita terapkan di kelas tersebut ya. Oke, jadi sekian. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan videonya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga terbantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.